ketika orang berasumsi bahwa doa yang dikirim itu untuk leluhur gitu dan lain sebagainya, apa yang dirasakan ketika orang yang dikirimi doa itu sama orang yang mendoakan? Dalu Pak Darno, Rahayu. Rahayu. Nggih, langsung kemawon nggih Pak nggih. Kan sering kita jumpai, bahkan saya sendiri tiap hari itu mengalami Pak. Ketika ada tetangga yang melakukan hajatan, gitu dengan bentuk selamatan, itu kan rata-rata orang itu berasumsi dengan tujuan kirim donga gitu Pak. Atau kirim doa. Nah, maksudnya itu kirim doa itu untuk siapa gitu. Nah, ketika orang berasumsi bahwa doa yang dikirim itu untuk leluhur gitu dan lain sebagainya, apa yang dirasakan ketika orang yang dikirimi doa itu sama orang yang mendoakan, Pak Darno? Monggo bisa diceritakan Pak Darno. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Untuk saudara-saudara kita dimanapun berada, selalu sehat, diberikan rezeki yang lancar, semua keluarga diberikan ketentraman, dan salam Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu. Menjawab pertanyaan Mas Indra tadi tentang selamatan atau kirim doa. Setiap orang yang mengadakan ritual selamatan, karena selamatan identik dengan sesuatu yang dihidangkan atau disuguhkan, termasuk ada nasi, ada buceng, ada buah-buahan, dan yang lainnya. Itulah bentuk dari ritual bancaan atau yang dimaksud tadi kirim doa, kirim donga. Lalu dengan maksud kirim donga atau kirim doa itu identik dengan kita mempunyai keluarga yang sudah meninggal, atau kita itu menyambung rasa dengan leluhur dahulu yang sudah lama meninggalkan kita, yang pada ujungnya adalah supaya doa kita itu sampai ke tujuan. Lalu yang berikutnya, apa yang dirasakan orang yang dikirimi doa dan apa yang dirasakan orang yang mengirim doa? Niku toh pertanyaan. Pertama, dengan kita mengadakan ritualan bancaan atau selamatan atau kirim donga dengan menyajikan berbagai macam sesaji, diantaranya adalah tumpengan, ada yang nasi itu dibuat ini dinamai ini, ada yang nasi diberi warna ini namanya ini dan itu sebenarnya cuman piranti. Piranti itu adalah alat, dan alat itu sesuai dengan makna dari alat itu yang intinya mengingatkan pada kita semua yang masih hidup dan mumpung masih hidup. Contohnya saya ambil satu contoh, nasi uduk atau dikenal dengan nasi gurih. Dengan menyajikan nasi gurih yang di situ dalam bacaannya maupun dalam niatnya itu dikirimkan salah satu orang yang ditokohkan atau orang yang dihormati, dengan harapan supaya kita satu dikabulkan doa kita, yang kedua supaya kita bisa tercapai apa yang kita cita-citakan. Tapi secara simbolis dari nasi uduk adalah karena gurih. Jadi orang itu nggak tentu dengan makan pedas itu enak, nggak tentu dengan makan manis itu enak. Rata-rata orang yang bisa merasakan nikmat dan bisa merasakan
tidak memerlukan lauk pauk dan lain sebagainya, itu kebanyakan dari nasi yang gurih. Maka kebanyakan orang yang kirim doa pada leluhur itu membuat sesaji itu dari nasi uduk, baik warna kuning maupun warna putih. Supaya apa? Mengingatkan pada kita semua di dalam perjalanan hidup, di dalam perilaku hidup, di dalam menjalani hidup itu sendiri, marilah kita menyontoh dari sesaji yang kita keluarkan. Jadilah perilaku yang gurih. Jadilah orang itu yang bisa diterima di mana saja, bukan dengan pangkatnya, bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, tapi dengan perilaku baik itulah sehingga setiap perbuatan itu dirasakan oleh orang lain itu walaupun nggak banyak tapi ada manfaatnya, tidak merugikan, tidak seperti sayuran yang lain yang getir, yang pahit dan lain sebagainya, tapi dirasakan setelah adanya orang tersebut, maka dia dalam menyampaikan ucapan juga diterima itu enak, dengan melihat perilakunya juga orang itu tidak membuat keonaran, tidak meninggalkan keburukan. Nah, itulah simbolis dari salah satu sesaji yang dinamakan uduk. Nah, uduk sendiri juga mengandung filosofi ucapan. Uduk dari kata iki, doa atau dongo, yang tujuannya supaya kita semua yang hadir maupun yang menyediakan sesaji tersebut, karena di situ perkumpulan orang-orang yang membaca doa supaya kita itu diberikan keselamatan. Tuh. Kalau kita itu hanya mengharap keselamatan dengan kebaikan saja, tapi kita tidak ingat dengan perilaku kita yang sebelum-sebelumnya, perbuatan yang telah lalu kita lampaui dengan kesalahan, dengan ketidaksadaran diri, maka kadang-kadang orang Jawa itu membuat sesaji yang dirupakan seperti kupat dan lebat dan lain sebagainya. Sebenarnya dari sesaji yang disajikan atau yang dibuat untuk perantara doa, ya orang yang mengirim doa tersebut dengan membuat makanan-makanan yang sebenarnya sumbernya dari beras, namun karena dibentuk macam-macam maka namanya juga macam-macam. Nah, tinggal kita yang membuat itu apakah sudah paham dengan apa yang dibuat itu dan tujuannya. Lalu orang yang diundang itu sudah paham dengan adanya ini, apakah tersentuh hatinya? Oh iya, kalau begitu saya itu masih banyak, kalau basa Jawa kaken luput, kaken dosa. Makanya ada kupat dan lebat. Karena kita itu kadang-kadang dengan kesibukan pekerjaan kita, dengan kesibukan keseharian kita, sehingga kita itu nggak sadar pagi, siang, malam, petang, malam kita itu sibuk dengan urusan dunia, tapi kita lupa dengan kesehatan kita, sehingga harta tertumpuk, kesehatan kita itu terganggu. Setelah kita sakit, apa yang kita dapatkan larinya untuk mengobati badannya sendiri. Nah, itu yang dimaksud dari kupat adalah supaya kita tuh ingat kiblat. Kiblat itu artinya waktu. Jadi kita tuh harus tahu dengan waktu dan harus pandai memanfaatkan waktu, dalam arti bukan karena sekarang masih hidup maka nggak peduli pagi, siang, sore, petang kita kerja terus, enggak. Cara berpikir kita ya karena besok masih ada siang, kalau hari ini nggak selesai ya kita istirahatkan badan kita untuk kita lanjutkan besok, supaya apa? Dua-duanya imbang gitu. Itulah secara simbolis dari yang dimaksud bancaan atau selamatan atau metode untuk mengadakan kirim donga. Terus yang berikutnya tentang
tadi yang ditanyakan bagaimana reaksi atau rasanya orang yang dikirim doa. Betul. Dan orang yang mengirim doa. Nggih. Nah kita terus pengen tahu merasakan apa yang kita kirim doa. Apakah kita sudah bisa mencapai atau sudah bisa menembus dimensi orang yang dikirim doa, yang artinya leluhur kita yang sudah meninggalkan kita telah lama. Kan itu hanya sebuah cara kita bersyukur atau kita tuh mengingat leluhur-leluhur kita yang masa hidupnya waktu kita kecil kita dirawat sehingga kita besar dibiayai sampai ditinggalkannya, dia meninggalkan sesuatu, warisan, tanah, rumah dan lain sebagainya, kita yang menikmati. Kan hanya tanda syukur saja. Nah tentang roh yang dikirimi itu bagaimana rasanya, karena saya masih di alam dunia dan di alam kasar. Kalau tanya, kalau nanti saya sudah masuk ke alam roh, tak jawab. Kalau sekarang yo maaf, belum bisa. Kan perasaan kita saja seolah-olah ini dikirimkan dengan bacaan ini nyampe ke sana. Bahkan ada yang berani mengeklaim dengan mengadakan begini nanti akan nyampe ke sana dan akan diterima. Betul. Dan apa kesalahannya akan dimaafkan. Itu cuma halusinasi kita saja. Tapi kan yang paling penting adalah kita itu sudah berbuat baik dan menunjukkan bahwa inilah tanda bekti saya ke leluhur untuk mengenang jasa-jasanya. Buktinya begini, orang yang mempunyai keturunan tanpa mengenal doa, tanpa mengenal cara dan lain sebagainya, ya, dan di situ tidak mengadakan bancaan, tidak mengadakan selamatan, tidak pernah mengadakan kirim doa, apakah leluhurnya juga pulang menuntut? Nyatanya juga enggak toh? Enggak. Jadi sebenarnya pelajaran bagi kita yang masih hidup untuk supaya kita tuh selalu dalam arti itu menyambung rasa antara orang yang meninggalkan dan orang yang ditinggalkan tuh sebesar apa toh rasa kesinambungannya itu. Terus kalau sudah mati karena waktu hidup mungkin kita tuh lalai atau lupa untuk memuliakan, merawat dan memberikan makanan kesukaannya. Dan cara untuk menebus itu semua bagaimana? Ya karena dia sudah meninggal ya. Kita mendatangkan orang banyak, bancaan untuk mengirim doa ke sana. Artinya apa? Ya hiburan pada hati kita sendiri tuh, menghibur. Dalam arti supaya kita itu nggak merasa terlalu banyak dosa dengan para leluhur. Nah, nebus kesalahan-kesalahan yang mungkin waktu masa hidupnya orang tua kita yang tidak sempat merawat, kadang dengan kesibukan, dengan tempat yang jauh. Karena sebenarnya kita itu banyak dosa besar dengan orang tua. Orang tua kita satu itu bisa merawat anak 5, tapi belum tentu anak 5 itu bisa merawat orang tua satu. Betul, Pak. Nah maka dengan metode bancaan, kirim donga dan lain sebagainya, itulah sebenarnya supaya kita itu terbuka rasa kita untuk menghargai para leluhur, para orang tua kita itu yang semasa hidupnya karena kita tidak bisa merawat dengan baik, maka walaupun sudah meninggal, ya seolah-olah kita itu menghormati. Maka tidak harus orang tua yang meninggalkan kita itu yang makan, tapi kita memberikan sebagian rezeki kita untuk tetangga, untuk orang lain, untuk diundang, untuk diajak makan bersama-sama. Intinya cuman itu. Nah tentang pahala, apa pahala dari bancaan? Pahala dari bancaan kalau memang di situ ada sesaji berupa tumpengan dan lain sebagainya, pahalanya adalah kenyang. Udah. Berbagi. Berbagi, nggih.